Oke, Oke, boleh boleh ya. ya. Selamat Selamat malam, malam Kak Yanda. Yanda, salam kenal. Halo, Saya selamat malam juga. Saya Saya Zakir Zakioka dari dari mahasiswa mahasiswa Unindra. Unindra. Izin Izin mau mau menanyakan menanyakan beberapa tentang influencer, influencer Mbak, informasi informasi untuk Baik, tugas boleh. Mm-mm. media media sosial. sosial. Oke. Boleh Boleh diceritakan diceritakan awal awal mula mula Kak kalian Yanda terjun terjun sebagai sebagai influencer Mbak? Oke, awal mula saya terjun influencer itu pada saat COVID-19 dulu. Jadi itu pertamanya tuh kayak iseng bikin konten tentang mukbang kayak gitu, terus tentang OOTD. Ternyata ada yang tertarik dan nawar mau endorse itu pertama kali dan itu masih di story. Sebenarnya sebelumnya udah main Instagramnya lama sih, tapi lebih ke suka ngupload foto-foto OOTD terus main kemana gitu. Tapi ternyata ada yang tertarik itu. Gitu. Motivasi yang membuat Kak kalian Yanda konsisten berkarya hingga sekarang apa? Motivasinya itu lebih ke yang penting happy gitu. Kemanapun aku pengen mengabadikan momen sebenarnya. Jadi apa-apanya itu lebih ke ini sayang kalau nggak dikontenin kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Berarti untuk konten konten kreator kreator bukan pekerjaan utama Mbak Yanda ya? Bukan pekerjaan utama. Itu sebenarnya lebih ke sampingan apa ya? Karena suka aja, suka ngefoto, suka ngevideo gitu. Sampai ngedit itu suka sih. Untuk platform apa yang paling Mbak Yanda fokuskan dan mengapa? Oke, awal platform itu aku di Instagram, terus setelah ada TikTok, aku nyoba di TikTok. Cuma sih lebih fokusnya utamanya tuh di Instagram awal mulanya. Gitu. Main di TikTok juga tadi. Iya. Bagaimana Kak Yanda menentukan segmentasi audiens dan target utama yang ingin Kak Yanda jangkau kontennya? Oke, untuk segmen tersendiri dan target itu sebenarnya tidak ada ya. Awal mulai itu lebih ke followers saya sendiri, tetapi ternyata ada beberapa yang bukan follower saya. Jadi ada dari luar maksudnya mengikuti saya, ternyata mungkin tertarik atau bagaimana saya nggak tahu ya. Tetapi lebih ke awal mula sih sesuai dengan apa yang saya suka, saya upload dan ternyata di luar pengikut saya itu banyak yang suka gitu dengan konten saya loh ya. Bagaimana positioning yang membedakan Mbak Yanda dengan influencer lain di bidang yang sama? Kalau dibilang itu sih yang membedakan apa ya? Mungkin caranya ciri khasnya beda-beda ya. Saya lebih ke waktu dulu pertama ngonten itu lebih ke ini apa? Cara komunikasinya pada saat memberikan apa konten yang spill tentang makanan misal terus tempat itu lebih ke komunikasi di dalamnya itu berarti cara ngomong pada saat videonya kayak gitu. Tapi saya sih kebanyakan biasanya dubbing sih, nggak yang langsung ngomong apa pada saat konten. Iya, jadi biasanya saya dubbing.
Untuk Untuk proses proses kreatif biasanya kreatif biasanya Mbak Mbak Dianda Dianda mencari mencari kontennya kontennya gimana kalau gimana kalau mengikuti mengikuti kayak kayak yang yang lagi lagi tren tren gitu? gitu? Untuk kreatif itu awal mula itu sebenarnya basic itu dari diri sendiri. Jadi apa yang menurut aku bagus, apa yang menurut saya suka itu saya kontenin kayak gitu. Jadi nggak ada pijakan lihat siapa siapa enggak. Tetapi untuk meningkatkan konten itu ramai atau tidak, setelah saya pelajari itu dari sound. Kayak soundnya itu lagi rame gitu, lagi tren itu benar-benar ke bawah bisa trending kayak gitu. Bisa banyak yang melihat dan suka. Oh, itu Oh, itu ngaruh ngaruh banget ke banget ke itu ya, itu ya, tayangan. tayangan. Iya, menurut saya. Untuk Untuk kayak kayak penjadwalan penjadwalan posting posting gitu, gitu, Mbak, Mbak, ada ada Enggak, strategi yang kalau apa? di Instagram post itu dari dulu saya sebenarnya postingnya itu setelah maghrib gitu. Dari setelah maghrib sampai maksimal itu jam 8:30 biasanya itu. Tetapi setelah berjalannya waktu karena kadang saya tidak konsisten ya, karena ada pekerjaan lain gitu, dengan proses editingnya juga lama gitu. Jadi saya biasanya postingnya itu weekend, jadi nggak weekday. Oh, Nah, lebih kayak ternyata pas orang-orang ini ya, ini ya istirahat istirahat gitu, gitu terus terus. scroll-scroll gitu. iya. Dan ternyata mempengaruhi yang tadinya sering uploadnya itu setelah maghrib begitu. Di luar jam itu ternyata memang mempengaruhi jadi like-nya itu sedikit dan sebagainya. Oke. Berarti Berarti untuk untuk interaksi interaksi seperti seperti balas balas komen, komen, DM DM itu itu sangat sangat berpengaruh berpengaruh ya ya Mbak, ke ke audiens. audiens. Kalau menurut saya sangat berpengaruh karena kadang kan audiens eh, tanya ya, kalau sampai DM itu berarti tanya, Kak ini di mana sih? Kak spill linknya, Kak spill kalau misal saya nggak menyematkan link apa produknya, biasanya kan saya nyepil produknya aja tapi belum saya spill linknya itu biasanya tanya, nanti saya kasih gitu. Kayak tempat gitu kan seringnya juga saya explore tempat kalau lagi traveling kemana gitu, tanya ini di mana. Jadi ya saya jawab sih kayak lebih ke kan dia tanya berarti kan dia ingin tahu jadi saya jawab. Berarti Berarti mulai mulai memonetisasi itu memonetisasi tuh setelah setelah COVID ya, COVID ya, Mbak, Mbak, konten-kontennya. konten-konten. Iya, sebenarnya monetisasi itu setelah COVID itu pun saya belum memberikan harga yang tinggi karena saya awal mula itu berawal dari kesenangan saja, iseng bikin video, iseng bikin apa foto kayak gitu yang menurut saya itu bagus kayak konten habis misal main ke mana nih luar kota terus foto di tempat yang bagus aku foto terus ternyata di video-video yang saya kontenkan itu ada yang tertarik pada saat COVID ada yang tanya sebenarnya itu masih sangat minim apalagi pada saat COVID kan pendapatan lagi Ya, benar turun itu ya. ya ibaratnya jadi nggak kasih harga tinggi saya kasih harga tinggi maksudnya setelah saya mempelajari itu setelah saya ada dapat tawaran dari brand gede nih masuk terus saya baru memberikan red card. Berarti untuk Berarti untuk brand brand dan dan kerjasama kerjasama itu memilih yang memilih kayak yang kayak sesuai gitu sesuai ya, gitu ya, lebih berarti kayak kayak konten konten Mbak Dianda yang Dianda yang OOTD OOTD gitu, gitu, terus ke tempat tempat mana mana gitu, gitu, kolaborasi gitu. kolaborasi gitu. Iya. Menurut Mbak Menurut Dianda, Dianda kekuatan kekuatan utama utama apa yang apa yang membuat membuat audiens audiens tertarik tertarik kepada kepada Mbak Mbak Dianda? Dianda? Kalau kata anak zaman sekarang itu lebih ke statik ya, estetik dan Betul. FOMO. FOMO itu dalam artian ada nilai plusnya, jadi kita lebih tahu hal-hal yang baru dan kita mencoba kayak gitu. Kayak Kayak kelemahan yang kelemahan yang ingin ingin diperbaiki. diperbaiki
sebagai content creator apa? Kelemahan saya itu konsisten sekarang karena, waktunya itu, sudah lumayan padat untuk pekerjaan utama. Jadi untuk sebagai konten kreator itu saya merasa belum konsisten lagi nih karena memang ibaratnya tuh, apa, waktunya nggak ada untuk Susah membagi editing dan lain waktunya ya. sebagainya karena saya semuanya sendiri, nggak ada, yang backup. Kalau untuk peluang di industri influencer tuh seperti apa sih Kak Wenda? Peluang apanya nih? Kayak misal Kayak saya nih pengen pengen terjun terjun ke ke dunia dunia industri itu, itu kayak mulainya dari dari mana mana gitu. gitu. Peluangnya itu sebenarnya awal mulanya ya kamu punya kesukaan apa, di situ pasti kamu menemukan keunikan diri sendiri. Nah, di mana keunikan itu ditonjolkan biar orang lain kan nggak mungkin memiliki hal tersebut. Nah, disitulah nanti step by step ibaratnya orang pasti kan merasa ingin tahu, "Oh, ini unik sekali." Dari cara berpakaiannya mungkin, atau dari cara komunikasinya, atau dari cara dia ngefoto kok bagus, kok ini apa barang-barangnya unik atau apa yang dia pakai atau apa yang dia makan itu kok seperti enak dan lain sebagainya itu awal mula tuh sebenarnya lebih ke hasil kontennya, Pak, ya. Jadi untuk Untuk lebih lebih kayak kayak persaingannya persaingannya tuh tuh nggak nggak ini ya, kayak kita kayak kita lihat lihat punya orang punya lain orang lain tuh tuh malah malah bikin bikin kita kita punya punya referensi referensi lain ya. lain ya. Iya, itu sebagai referensi tetapi kita harus tetap menonjolkan ciri khas kita. Jadi kalau kita FOMO dengan konten yang lain, misal nih, apa ya, berpengaruh dengan videonya itu biasanya dubbing, ada apa namanya, penjelasannya, tiba-tiba hanya cuma suara aja karena ngikutin tren ini dan lain sebagainya, itu pasti membuang ciri khas dari influencer tersebut ibaratnya. Padahal orang-orang tuh suka kalau dia itu ngomong pada saat konten, tapi tiba-tiba tidak ada omongan, hanya tulisan, misal kayak gitu sih. Tergantung. Mungkin itu Itu saja saja agenda agenda yang yang saya saya tanyakan. tanyakan. Terima Oke. kasih untuk informasinya. Informasinya Terima kasih Oke. sudah meluangkan luangkan waktunya waktunya juga, juga, agenda. agenda. Baik, sama-sama. Oke. Oke. Cut. Cut. Oke, Oke, Mbak. Mbak. Sudah? Sudah. Oke. Siap-siap. Lancar-lancar.